Eh, Sekali lagi kami ulangi, mohon izin kepada Bapak Ibu, Taruna, semua hadirin peserta Wadah Talk untuk membuka videonya menggunakan virtual background dan menulis nama serta instansi asalnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sigap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sigap serta salam prestasi. Alhamdulillah pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026, kita masih bisa mengikuti kegiatan Wadil Talk yang dilaksanakan oleh Politeknik Pelayaran Bahumbong. Yang kami hormati, pimpinan dan jajaran di lingkungan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan. Yang kami hormati, pimpinan dan jajaran di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Pak Pimpinan Perguruan Tinggi UPT Perhubungan Laut, Pak dosen dan pengajar, Pak Pasis dan Taruna yang kami banggakan, serta yang spesial pada hari ini adalah narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Insinyur Rukmini STMT IPM. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Dahlia, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya, Dahlia Dewi Apriani, sebagai moderator untuk memandu acara kita pada hari ini. Baiklah, narasumber kita pada hari ini akan menyampaikan materi tentang analisis risiko integratif, teknis, dan operasional sistem kelistrikan pada kapal ferry. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan, saya akan membacakan dulu CV dari narasumber kita. Beliau adalah Dr. Insinyur Rukmini STMT IPM. Beliau adalah dosen dengan jabatan lektor kepala dan mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakil Direktur 1 Politeknik Pelayaran Bahumbong. Ibu Rukmini ini pertama kali menjadi ASN pada tahun 1998, ditempatkan di PLAP Jakarta, kemudian pada tahun 2002 bertugas di PIP Makassar, dan selanjutnya sejak tahun 2022 sampai sekarang bertugas di Politeknik Pelayaran Bahumbong. Untuk riwayat pendidikan, nah sumber kita adalah alumni Universitas Hasanuddin ya sejak S1 sampai S3. S1-nya Teknik Elektro Universitas Hasanuddin, S2 juga Teknik Elektro di Universitas Hasanuddin, dan S3 jurusan Teknik Sipil konsentrasi transportasi juga di Universitas Hasanuddin. Begitu banyak ya. Nah, sumber kita ini menulis beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional, dan juga ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Kemudian selain bertugas utamanya sebagai seorang dosen di Politeknik Pelayaran Bahumbong, nah sumber kita juga aktif dalam beberapa organisasi. Yang pertama yaitu sebagai anggota tim tenaga ahli penjaminan mutu pendidikan tinggi vokasi Kemenristek. Yang kedua menjadi anggota Komite Bahan Ajar Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi. Dan yang ketiga sebagai asesor BAN PT. Insya Allah begitu banyak ya pengalaman dari narasumber kita. Baiklah, untuk efisiensi waktu, tema kali ini adalah analisis risiko integratif teknik dan operasional sistem kelistrikan pada kapal feri. Yang saya tahu tema ini adalah hasil penelitian dari tim narasumber yang dilaksanakan pada tahun 2025. Betul begitu Ibu? Ya, benar. Iya, betul ya. Saya yakin pasti tema ini sangat menarik dan banyak pengetahuan yang akan kita peroleh nantinya. Maka mari kita dengarkan dengan penuh perhatian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tetapi sebelum itu Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ya sebagai pembuka. Ya, materi Ibu sudah saya baca terlebih dahulu ya. Di sana Ibu menuliskan, Laut Nusantara bukan tempat bagi ancaman tersembunyi yang menunggu terjadi bahaya. Maksudnya itu apa, Bu? Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Dahlia. Terlebih dahulu saya menyapa peserta webinar Talk Wadil kita hari ini ya.
Yang saya hormati pimpinan dan jajaran lingkup BPSDM Perhubungan, yang saya hormati pimpinan dan jajaran lingkup Pusbang Laut, yang saya hormati rekan-rekan dosen selingkup BPSDM, mungkin pun juga ada dari luar BPSDM, kemudian para pasis dan para taruna yang sempat hadir pada kegiatan Wadir Talk pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu membaca di awal ya Bu Dahlia sebagai moderator. Jadi tadi ada kata ancaman tersembunyi, langsung Bu Dahlia tertarik ya dengan ancaman tersembunyi itu apa. Kita kan ngeri kalau dengar ancaman tersembunyi. Ya. Jadi ancaman tersembunyi itu kalau kita analogikan lagi lebih keras lagi seperti bom yang akan meledak sewaktu-waktu, unprediction. Nah, jadi saya memberi analogi sederhana. Kita dalam keseharian kita, misalnya menggunakan kendaraan, Bu ya, untuk mobilitas kita, baik ke kantor maupun mengantar anak sekolah, misalnya Bu Dahlia. Nah, di kendaraan kita gunakan itu, kita hanya tahu menggunakan tanpa kita mengecek, ya, melihat bertambah usia material dari kendaraan yang kita gunakan itu tentu mengalami tanda petik penuaan, ya, penurunan fungsi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang tidak disadari termasuk di kapal feri ini sebagai kapal penyeberangan antar pulau yang vital untuk mengangkut penumpang maupun hasil logistik dari daerah. Nah, ini menjadi berlipat risikonya. Kalau tadi analoginya kendaraan, ini membawa ratusan penumpang, jiwa, nyawa ya. Jiwa dan nyawa, dan itu kita saya pikir itu satu yang harus kita menjadikan prioritas. Oh iya, mengagetkan sekali ya Bu ya. Lalu apa solusinya Bu? Apakah kita harus menghentikan semua kapal tua itu? Nah, jadi karena dibutuhkan kapal tersebut walaupun misalnya sudah usianya tua, sementara tuntutan kebutuhannya karena kita kan ada 17.000 pulau yang harus dilayani. Nah, untuk melayani itu tentu kita tidak bisa membatasi usia sekian ya secara signifikan kita hentikan yang sudah tua. Yang ada adalah ada pendekatan yang sebentar saya akan presentasikan, salah satu pendekatan ISS Dynamic ya. Jadi integrated ship safety electrical dynamic ya. Jadi ini membaurkan antara beberapa analisis pada fungsi pembangkitan, pada keterampilan kru, pada suhu dari penghantar. Kemudian di sini nanti disimulasikan ada suatu model namanya simulasi Monte Carlo, itu 10.000 skenario. Nah, nanti di situ kami di hasil penelitian kami mendapatkan penurunan signifikan dari risiko blackout maupun risiko dari korsleting. Pertanyaan terakhir ini Bu, apa pesan Ibu untuk rekan-rekan, terutama yang keluarganya setiap hari naik kapal feri? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa langsung menyetop ya, langsung menghindari. Saya tidak mau naik kapal itu kapalnya tuh. Padahal kita tahu di pelabuhan udah ada di kapal tersebut. Nah, sebagai regulator, himbauannya sebagai regulator tentu lebih memperketat di lapangan, audit dan pemeriksaan, pengecekan, memastikan kapal layak untuk jalan. Ya. Kemudian untuk lembaga pendidikan, saya kira tempatnya kita di sini mendidik para calon operator-operator yang ada di kapal, bagaimana membudayakan masalah safety ini tidak abai. Jadi jangan membiarkan, nanti sebentar akan kita lihat beberapa kelalaian ya yang ada di kapal, namun bukan menyalahkan personilnya, tetapi mari menjadi pembelajaran bersama. Kemudian bagi penumpang, saya pikir tidak ada salahnya juga sedikit menyampaikan ini aman tidak, ini aman tidak ya. Paling tidak kita nyentil di kapal ini aman tidak, kok ada seperti ini. Seperti di atas kapal gitu ya, penumpang juga. Kemudian kalau perusahaan ini saya pikir jangan masalah safety itu jangan menitik beratkan pada biaya saja, jangan mengingat bahwa itu ada biaya besar, padahal itu adalah ancaman yang harus dibayar lebih mahal. Iya, kalau terjadi sesuatu itu akan lebih mahal lagi. Lebih mahal, iya.
Sangat menarik sekali ya materi yang akan disampaikan. Baiklah, untuk efisiensi waktu, mari kita mendengarkan dengan penuh perhatian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Insinyur Rukmini STMT, IPM, waktu dan screen kami persilakan. Baik, saya akan lebih detailkan dalam bentuk paparan. Izin udah tampil di layar ya, udah ya. Nah, penelitian saya ini saya laksanakan memang di tahun 2025 ya bersama tim saya. Judulnya adalah Analisis Risiko Integratif Teknis dan Operasional Sistem Kelistrikan pada Kapal Feri. Nah, mulai dengan latar belakang dan urgensi dari penelitian ini, tadi sudah saya katakan bahwa ini masalah yang krisis nasional ya, sifatnya nasional. Kenapa demikian? Karena kapal feri ini melayani penyeberangan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita tahu jumlah pulau ini tadi saya katakan 17.000 pulau. Dengan hasil logistik dan jumlah penumpang yang mobilitasnya setiap hari ya setiap waktu itu dibutuhkan untuk menyeberang. Namun di balik dari peran itu ada kondisi risiko ya, termasuk masalah kelistrikan ini yang tadi saya katakan memicu malapetaka ya. Kegagalan kelistrikan contohnya korsleting, blackout itu bahaya mengancam saat di lautan. Seperti kita ketahui kapal itu kan terisolir ya, tidak bisa meminta pertolongan kiri kanan, langsung sendiri ya, independen. Nah, kemudian kegagalan sistem ini anatominya seperti malapetaka maritim, ya. Nah, dampak dari blackout ini kelumpuhan fungsi vital kapal, alat navigasi. Alat navigasi memang tersuplai energi listrik dari baterai, tapi baterai kan harus dicas lagi. Iya, ada batas waktunya. Kemudian kendali propulsinya dan sistem keselamatan pompa-pompa itu semua alarm pakai listrik semua. Oke, ya. Nah, di sini beberapa ilustrasi kejadian yang cukup menjadi penguatan untuk menyatakan bahwa gangguan kelistrikan itu adalah berpotensi untuk bahaya yang mengancam. Salah satunya adalah kapal motor KM Sahru ini tahun 2017. Ini korsleting genset datanya dari KNKT. Api merambat dengan cepat melalui kabel PVC. Nah, instalasi tidak memadai. Ya, ini datanya. Kemudian KM Marina Baru juga blackout, mesin dan navigasi lumpuh di tengah cuaca buruk. Kemudian pompa bilga ini tidak beroperasi, jadi tenggelam karena airnya tidak bisa dipindahkan, dipompa. Itu kejadiannya ya. Juga data dari KNKT. Kemudian ini yang internasional adalah kejadian mungkin masih segar juga diingatan kita ya, tahun 2024 ini nabrak jembatan Prancis ya, Scott Key di Amerika Serikat di ini MV Dali di Baltimore. Ini sudah ada 4 kali kejadian blackout dalam 10 jam terakhir sebelum kejadian fatal ini. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau jembatan ditabrak lumpuh ya, langsung terputus untuk transportasi. Nah, jadi seperti ini ya, ini kejadiannya kapal mati sebelum tabrakan. Nah, studi yang kami lakukan tujuannya untuk menganalisis risiko, identifikasi potensi kegagalan sistem kelistrikan. Dasar referensinya adalah SOLAS dengan EIC 692. Kemudian tujuan yang berikut adalah mengoptimalkan sistem, mengevaluasi komponen utama, termasuk generator, protokol pemeliharaan preventif, dan modul pelatihan awak kapal. Rekomendasi yang kami hasilkan nanti adalah sekiranya akan ada panduan teknis dan operasional aplikatif bagi regulator, operator kapal, dan lembaga pendidikan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita lembaga pendidikan tidak bisa terlepas dari andil dalam hal ini. Nah, objek penelitian yang saya ambil ini adalah saya menginisialkan saja KMA, B, dan C. Ya, ini supaya kita nanti yang berikutnya tidak mengalami kesulitan untuk mengambil data ya, karena kita membuka apa ini kapal punya data.
Ini berada di Pelabuhan Bajoe, Watampone, Sulawesi Selatan. Nah, pendekatan yang saya gunakan, data ini data observasi lapangan, ya. Kuesioner saya edarkan, saya tanya jawab kepada 40 kru. Kemudian analisis yang kuantitatif ini pakai MIA dengan RPN, Risk Priority Number. Kemudian pendekatan kualitatifnya saya mengadakan wawancara mendalam kepada kru, kemudian beberapa studi dokumentasi KNKT dan sertifikasi BKI. Integrasi tadi yang saya katakan ASS ini adalah menghasilkan matriks risiko, kemudian ASS dynamic, simulasi Monte Carlo, dan VA thermal table. Nah, untuk kondisi existing di lapangan, untuk 3 kapal feri yang kami seperti ini ya. Kapal A ini pembangunan pada tahun 1968 selesai. Kondisi memang paling mengkhawatirkan ya. Saya mengambil foto di sini, kabel PVC berada di atas mesin utama. Kita tahu kalau mesin itu temperaturnya sangat tinggi. Nah, sementara kabel PVC ini kabel yang tidak tahan dengan temperatur tinggi. Suhu di atas 35 derajat Celcius, kabel PVC ini melunak, ya, mudah terbakar, degradasi cepat. Mestinya kabel yang digunakan adalah XLPE ini, ya. Nah, ini seperti ini, kabel PVC di atas mesin ini panas bukan main. Di sini kami ambil data di sini, tidak bisa berlama-lama karena temperaturnya tinggi. Panas. Kemudian yang berikut pencahayaan, ini iluminasi, ini 25 lux, standar ruang mesin untuk lebih bisa kru bekerja ya, karena di situ kan ada sensor-sensor yang harus diamati, data-data yang harus dilihat ya, tombol-tombol. Nah, ini pencahayaannya kurang. Ini seharusnya lebih dari 50 lux ya. Ini bagaimana kalau tidak bisa terdeteksi nanti sensor-sensor ya. Nah, ini data mengukur 25 lux. Kemudian isolasi kabel ini. Nah, ini isolasi kabel, sambungan kabel dibungkus plastik hitam, bukan Jansen box. Ya. Nah, ini bisa melihat ini kabel apa nih? Kabel ini terbungkus plastik hitam yang biasanya kita gunakan sehari-hari ya. Nah, itu bahaya sekali. Kemudian yang berikut, ini kabel terendam tumpahan oli. Oli itu bukan material yang tidak merubah struktur dari kabel ya. Hidrokarbon dari oli, sifat senyawanya itu akan merusak isolasi dari kabel. Jadi coba deh kalau misalnya rendam aja oli itu kabel beberapa hari, pasti akan berubah dia punya isolasi ya. Tadinya bisa menghambat atau tidak menyalurkan arus, di sisi isolasinya bisa menjadi konduktivitasnya tinggi. Bisa kesetrum. Iya, jadi kalau kita pegang kabel yang sudah terendam oli beberapa lama, nah itu bisa ada arus bocor. Nah, ini ya kabel terendam tumpahan oli. Ini kenyataan yang kami dapat di area lokasi yang kami laksanakan. Nah, sementara kapal B ini lebih baik. Ini tahun 2002 ya. Kabel sudah bukan lagi PVC, pencahayaan sudah di atas 50, yaitu 105 lux. Kemudian pemeliharaan generator ada datanya tiap 500 jam. Namun, nah ini masih ada lagi nih yang, tapi ya dibanding yang lainnya ya, panel indikator ada yang rusak. Nah ini, coba bayangkan ini panel ya, pembacaan indikator, kita mestinya membaca nih berapa di sini. Nah ini sudah bolong nih ya, ada lagi, sudah bolong. Apa yang bisa didapatkan di sini? Kemudian panel tidak lengkap. Nah ini juga tulisan-tulisan Jepang ini, kalau kondisinya normal, kita mungkin masih bisa mengambil waktu mendeskripsikan ini apa ini, visualisasinya apa ini. Tapi dalam kondisi emergensi panik, apakah masih mau 2 tahap ya untuk mencerna apa yang ada ditampil ya depan kita. Kemudian kapal C, KMC ini, kabel PVC memang masih digunakan. Ya, ini warna putih ini kabel PVC, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tata kelola kabel semrawut. Ini. Coba bayangkan, nah mestinya kan ini pakai kanal-kanal ya, pakai tray-tray untuk meletakkan kabel tersebut dengan rapi, ya.
Kalau kabel ini tidak rapi, maka bisa timbul yang namanya potensi terbakar. Berdasarkan teori segitiga api ya. Iya, segitiga api ada panas, ada material, kemudian ada oksigen. Ya. Oke. Kemudian yang berikut di kapal C juga ini nih, sinkronisasi generator udah rusak. Posisi normalnya ini harus berada di tengah posisi 12. Iya ya. Nah ini sudah ada di posisi. Padahal kan ini off ini. Ini buktinya lampunya mati nih. Iya. Ini, ya. Ini terjadi di kapal C. Kemudian yang berikut indikator frekuensi meter rusak. Kita hanya tahu dua frekuensi listrik 50 dan 60 Hz. Ini total sudah di 62 Hz. 2 Hz ini signifikan terhadap komponen-komponen. Ya. Kemudian yang lainnya potensi blackout yang terdapat dilihat di sini. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan faktor manusia? Tadi kita bicara teknis benar, faktor manusia. Nah, kami mengambil data responden 40 awak kapal, ya, dengan beberapa tanya jawab di kuesioner. Kami mendapatkan data komunikasi antar kru, kemudian kesesuaian material kabel, pemahaman prosedur darurat, fungsi panel indikator, kondisi sistem kelistrikan, keandalan penerangan darurat, pemeliharaan preventif, ketersediaan pelatihan, informasi risiko kelistrikan. Hasilnya 85% awak kapal hanya dapat pelatihan setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali. Kemudian 70% tidak percaya diri menangani blackout yang mendadak. Ya, jadi mendadak. Jadi tidak siap terus langsung di blackout kan. Ini tidak siap. Ya. Kemudian dari manajemennya di nakoda kapal A ini menyatakan kami sadar sistem kelistrikan sudah tua, tidak ada anggaran terbatas. Ya, pelatihan darurat ini hanya dilaksanakan setahun sekali, itu pun menurut nakoda sendiri ini tidak realistis. Sementara KKM di kapal B, kami sudah pakai kabel SLPE dan rutin uji generator, tapi masih ada panel tadi yang rusak. Sudah minta katanya dari perusahaan, tapi belum ada jawaban. Ya. Ini mungkin nanti kondisi di lapangan yang tidak bisa diprediksi ya. Kita idealnya ada, tetapi kenyataan tidak ada. Teknisi di kapal KMC, sambungan kabel masih banyak yang dibungkus plester. Kami butuh junction box yang standar. Ya. Kemudian akar penyebab kerentanan, yaitu ketidakpatuhan material tadi. Tadi kabel PVC yang rentan panas, seharusnya ini XLP, dan instalasi tidak memenuhi standar. Anggaran terbatas, perawatan preventif sering tertunda, suku cadang sulit untuk didapatkan. Pelatihan tidak rutin, simulasi blackout dan kebakaran jarang dilakukan. Ini saya tidak mengatakan simulasi pada saat kapal on ya, atau kapal ada penumpang, tidak. Paling tidak simulasi dilaksanakan sekali, kemudian itu divideokan, bagus kan? Divideokan, kemudian itu sewaktu-waktu diberi disampaikan atau dipertontonkan kepada kru. Bisa diulang-ulang. Iya, diulang-ulang. Seperti halnya di pesawat kan, di pesawat Bu Dahlia kan naik ke pesawat udah tahu bahwa penggunaan safety belt seperti ini, tapi kenapa masih diulang-ulang ya? Jadi itu menanamkan kepada kita bahwa kita menjadi terbiasa ya. Kemudian bahasa teknis asing. Nah ini tadi peralatan masih ada pakai bahasa Jepang ya. Nah, kru terkendala pada saat respon darurat. Respon darurat kita tidak bisa lagi 2 lapis kemampuan kita ya. Kemudian sistem proteksi yang rusak. Automatic transfer switch ini sinkronisasi generator rusak. Kemudian indikator panel tidak berfungsi dengan baik. Prosedur tidak ketat, SOP pemeliharaan tidak terdokumentasi, safety culture masih lemah. Ini juga tugas kita nih kepada taruna ya, membudayakan keselamatan. Kemudian bagaimana model atau pendekatan yang digunakan, ini solusi yang ada. Integrated Ship Electrical Safety Dynamic. Nah, jadi kerangka kerja ini simulasi sistem, reliability engineering, kemudian human factor, kemudian thermal electrical modeling pada kabel atau penampang. Ini 4 lapis analisis, dimulai dari dynamic fault analysis, ini melacak rantai kegagalan
misalnya PVC-nya itu panas, mengakibatkan generator rusak, automatic transfer switch-nya gagal, terjadilah blackout total. Kemudian bagaimana menyangkut dengan personil krunya? Ini agent based simulation, pakai itu simulasi respons kru, KKM, nakoda, teknisi dalam kondisi darurat yang real. Bagaimana dengan kabelnya? Ini ada simulasi elektrothermal via ini. Nah, simulasi distribusi panas pada kabel yang dinyatakan di lapangan, kemudian kabel yang standar didapatkan atau bisa kita peroleh hotspot yang kritis di lapangan. Nah, simulasi Monte Carlo ini ada 10.000 skenario acak di laporan lengkap kami, prediksi probabilitas blackout kritis berdasarkan data aktual. Nah, ini dynamic fault tree analysis ya, lingkungan material, kondisi lingkungan, suhu di atas 45 derajat Celcius dengan tumpahan oli, maka kabel akan mengalami degradasi, overheating kabel pada jenis kabel PVC. Komponen kegagalan ini generator utama atau main genset system. Bagaimana dengan manusianya? Sistem dan manusia, di sini kegagalan automatic transfer switch ini kalau krunya tidak siap kan ya panik ya, udah blackout benar panik, kemudian gagal sinkronisasi manual yang kurang dari 45 detik, otomatis langsung blackout ya. Nah, blackout berarti beberapa fungsi yang menggunakan kelistrikan itu akan tidak bisa berjalan. Nah, seperti pohon kegagalan ini ya. Nah, di sini gangguan suplai kelistrikan yang mengakibatkan blackout, saya bagi dari sisi mekanik, yaitu penggerak mulanya, kemudian sisi elektrik, yaitu kelistrikannya, termasuk pada generator, instalasi, dan pengaman. Ini gerbang OR ya, atau ya. Jadi salah satu yang mengalami gangguan akan mengakibatkan gangguan suplai pada kelistrikan. Jadi kegagalan kelistrikan ini adalah rangkaian seri, kinerja sistem keseluruhan sama rapuhnya komponen yang paling lemah. Satu gagal, semuanya mati. Nah, kemudian hasil dari simulasi faktor manusianya atau agent based simulation ya. Nah, ini pelatihan yang sekarang kita dapati rendah ya, setahun sekali, kenyataan tingkat suksesnya hanya 25% pakai ABS ini ya. Waktu responnya lama, 72 detik, tingkat stresnya 78,5, probabilitas blackout-nya 75%. Dan bagaimana kalau kita menambah simulasinya atau pelatihannya lebih sering lagi, ini 6 bulan sekali dan ini bulanan tambah dengan simulasi. Nah, bagaimana dengan simulasi penghantar atau kabelnya? Nah, di sini kondisi saat ini kabel PVC, kemudian tata letaknya berantakan, tidak pakai tray ya. Suhu maksimumnya mestinya 35 derajat Celcius, dapatnya 67 derajat Celcius ya. Dan seterusnya, umur pakainya dia hanya 1 sampai 2 tahun, karena dia kan panas ya, cepat panas. Kondisi optimum yang ditawarkan yaitu kita ganti kabelnya menjadi kabel XLPE ini, kemudian tata letaknya diperbaiki, digunakan tray, kanal-kanalnya, suhu maksimumnya akan menjadi lebih rendah dibanding sebelumnya, dan umur pakainya menjadi lebih lama. Ini kalau dihitung-hitung ekonomis juga bisa juga sih ya, mungkin penelitian berikutnya 1-2 tahun dengan 8-10 tahun pasti ada ekonomis di situ ya. Nah, kemudian analisis hotspot area kritis. Nah, di tengah kabel tray ini pada kabel jenis PVC ini 95 derajat, kalau SLP ini 65 derajat penurunan suhu. Jadi penggantian kabel dari jenis PVC dan menuju ke XLP ini ada signifikan perubahan yang didapatkan ya. Nah, simulasi Monte Carlo yang tadi sampaikan 10.000 skenario ini kondisi saat ini 22% blackout peluangnya, artinya kalau 1 ya yang kena ya kurang lebih. Nah, direduksi dengan pendekatan ini kondisinya menjadi 2,5%, kurang signifikan. Kemudian bagaimana hasil simulasi dan rekomendasinya? Nah, dampak implementasi model ESS ini ya, probabilitas blackout-nya menurun, kemudian waktu respon darurat kru
ini lebih cepat ya, dari tadinya 72 detik menjadi 44 detik ya. Kemudian umur pakai kabel bertambah, lebih awet. Suhu puncak kabel juga menurun dari 95 menjadi 65. Tingkat kesuksesan kru ini idealnya memang 100% ya, kita ambil pendekatan ideal ya dengan pelatihan bulanan tambah simulasi. Bagaimana tingkat kepercayaan diri kru? Ini pasti akan ketidakpercayaan, sebenarnya ketidakpercayaan berarti negatif ya, menurun ya. Tadinya dia sangat tidak percaya menjadi percayanya menurun, ketidakpercayaannya menurun. Rekomendasi teknis ini penggantian beberapa bagian atau beberapa komponen dari kabel dari kapal, kabel PVC, kemudian redundansi generator, ya, peningkatan kapasitas generator sesuai dengan kebutuhan beban, kemudian thermal imaging kamera ini untuk mendeteksi dini hotspot yang temperaturnya tinggi di kabel. Kemudian perbaiki tata kelola kabel, gunakan kabel tray, ya, kabel yang lebih rapi sesuai fungsi junction box standar di semua sambungan ini segera prioritas penting wajib sama kurang lebih ya. Rekomendasi operasional dengan terkait manusianya. Pelatihan bulanan wajib. Tadi saya katakan tidak harus direalkan simulasi ya, tetapi kita memvideokan ya. Kemudian SOP pemeliharaan lebih terstruktur, label bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kemudian safety culture assessment ini saya kira jadikanlah KPI di perusahaan ya, bagaimana mengukur ini menjadi signifikan bertambah atau membudayakan. Audit inspeksi berkala BKI ini melaksanakan audit jika tidak memenuhi standar tidak boleh berlayar ya. Kolaborasi tripartit ya, regulator, operator dan lembaga pendidikan ya, regulator tadi, operator di perusahaan, kemudian lembaga pendidikan kita di sini ya punya andil membentuk ekosistem keselamatan maritim nasional. Kerangka regulasi yang menjadi referensi di sini adalah IMO dan SOLAS, kemudian IEC 60092 ya, ini panduan instalasi listrik kapal, ASN Code, kemudian BKI. Apa yang baru dari penelitian dibanding atau studi dibanding sebelumnya? Nah, mayoritas studi sebelumnya ini hanya teknis saja, tidak ke manusianya. Kemudian solusi kebanyakan tertariknya kita kadang kapal baru, padahal kan kapal lama banyak ya. Tidak ada armada tua yang masih beroperasi. Kemudian yang berikut hanya berhenti di identifikasi risiko saja, bahwa ini berisiko, tapi protokol untuk penerapan atau tindak lanjutnya masih minim. Kesimpulan apa? Kegagalan generator di sini data saya risk priority number tertinggi ya 224, dan korsleting kabel ini kabel PVC risk priority number 216 setelahnya. Ini mengancam blackout total dan kebakaran di tengah laut. 85% awak kapal hanya berlatih setahun sekali, 70% tidak percaya diri menangani blackout. Faktor manusia memperparah risiko teknis yang sudah kritis. Kabel PVC ini 55 derajat Celcius ya, mencapai 112 derajat Celcius ini melampaui titik lelehnya ya, dan terbakar dalam 12 menit jika tertumpah oli. Model ISS dinamik ini terbukti dengan implementasi penggantian kabel, pelatihan bulanan ini menjadi turun menjadi 2,5%. Keselamatan kapal feri bergantung pada pendekatan integratif, teknis dan operasional pada manusianya. Ya, bukan salah satunya. Nah, ini Lautan Nusantara bukan tempat bagi ancaman tersembunyi yang menunggu bahaya. Ya, saatnya kita bertindak, modernisasi sistem kelistrikan, tingkatkan pelatihan awak, perkuat regulasi demi ribuan nyawa yang setiap hari menyeberang di Laut Nusantara. Demikian Ibu Moderator ya, yang saya lebih detailkan dalam paparan saya. Terima kasih Bu atas materinya yang sudah disampaikan kepada kita. Ya, banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapat dari materi yang disampaikan ini. Baiklah, selanjutnya kami berikan
kesempatan kepada Bapak Ibu maupun Tahuna yang mau bertanya atau yang ingin menyampaikan pandangannya terhadap materi yang telah disampaikan tadi. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Oh, ini sudah ada satu penanya ya, yang sudah high hand dari tadi yang saya lihat dari Muhammad Arifin ya. Muhammad Arifin bisa buka dulu kameranya biar kita lihat ini Tahuna atau Bapak dari mana? Silakan Muhammad Arifin. Oh, Bapak Muhammad Arifin pengajar kita ya. Silakan Bapak untuk mengenalkan diri terlebih dahulu dan silakan bertanya Bapak. Pak Arifin. Ya. Pak Arifin, mohon maaf suaranya masih di mute Pak, belum terdengar. Oh ya, terima kasih. Terima Silakan Pak. kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya, Ibu. Nama saya Muhammad Arifin, dosen dari Barumbung juga, khususnya mengajar bahasa Inggris maritim. Saya bagus sekali tadi presentasinya, Bu. Bagus sekali. Saya cuman agak kurang mengerti agak ada pikiran saya untuk bertanya masalah eh, masalah kelistrikan. Sudah dijelaskan tadi penyebab umum dari terjadinya gangguan kelistrikan pada kapal feri, termasuk korosi, maintenance-nya yang kurang optimal, overload. Terus yang tadi juga disinggung tentang smart ship. Nah, ini yang saya mau bertanya tentang smart ship, digitalisasi kapal yang kurang Yang saya mau bertanya, bagaimana cara menangkal? Kita ketahui sekarang kemajuan teknologi tentang cyber attack yang di luar negeri itu sangat sangat maju daripada negara kita. Apakah kapal feri yang sudah dikatakan digitalisasi kapal, smart ship, apakah tidak takut dengan ancaman cyber physical system yang dapat mempengaruhi risiko sistem kelistrikan kapal feri tersebut? Terus apabila terjadi, apakah cara menangkalnya untuk Menanggulangi mungkin ya. menanggulangi cyber attack yang dari negara maju gitu? Apa kita sudah siap kalau kita mempunyai kapal smart ship? Mungkin itu pertanyaan saya untuk sementara, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana Ibu mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Masih ada ya? Kayaknya yang lain masih mempersiapkan pertanyaannya. Oke, Pak Arifin. Jadi yang saya laksanakan di sini adalah pendekatan dengan model ISS Dynamic ini dengan beberapa lapisan pendekatan atau pemodelan. Nah, kalau sistem ini akan dikendalikan dengan sistem cerdas, kan itu yang Bapak khawatirkan ya, kendali cerdas AI. Nah, itu tentunya kita butuh lapisan untuk proteksinya lagi. Ya, jadi dalam hal ini penambahan lagi kalau kita mau proteksi sistem tersebut dari kejahatan atau cyber attack ya. Nah, memang kondisi kapal permesinan yang bermasalah itu harus diprotek, tidak boleh ditahu kelemahan-kelemahan yang ada itu tidak boleh ditahu oleh misalnya pembaja atau misalnya di sekitar laut kapal tersebut. Nah, saya kira akan ada lapisan berikutnya menyangkut proteksi untuk cyber attack, menyangkut modernisasi. Ini kan tahap ini mendeteksi atau memperbaiki pada komponen-komponen tadi, generator, kabel, kru, ya. Nah, kalau data-data tadi tersebut itu kita simulasi atau pendekatan dengan ISS tadi, ya. Nah, kalau memang tadi Bapak sampaikan bagaimana dengan proteksinya ya, proteksinya itu kita butuh lapisan lagi untuk berikutnya.
Saya kira Terima kasih. ya, kalau kita mengharapkan sistem yang sudah langsung bisa kita handle full itu butuh lagi kita kembangkan lagi Pak ya kalau untuk proteksinya. Ya, Iya. demikian. Terima kasih. Iya, bagaimana Pak? Sudah cukup mewakili ya Baik, Bu. Terima pertanyaannya. kasih banyak atas jawabannya. Ya baik, terima kasih Pak Arifin. Ini sambil menunggu yang lain, terutama Tahuna ya dari pemesinan kapal yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh ya, Bapak Ibu kami mengingatkan kembali, daftar hadir sudah kami masukkan di dalam chat. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan daftar hadir untuk mengisi daftar hadirnya agar nanti bisa mendapatkan sertifikat. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Pak Ahuna, ya kepada Pak Ahuna kami persilakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rani Fediansyah dari program studi Permesinan Kapal kelas 2A Polkom Bitan. Tadi telah dibahas terkait dengan bahaya kelistrikan di dalam kapal. Nah, pertanyaannya adalah apakah bahaya kelistrikan di dalam kapal ini merupakan masalah lokal saja atau memang sudah menjadi isu global, Ibu? Karena dalam dunia pelayaran tentu kita juga sudah mengetahui bahwasanya sudah diterapkan yang namanya standar keselamatan seperti International Maritime Organization dan aturan SOLAS yang mungkin kita ketahui bersama. Nah, sebenarnya bagaimana standar tersebut ini mengantisipasi potensi bahaya kelistrikan di dalam kapal? Apakah masih terdapat kelemahan dalam penerapannya sehingga masih banyak terjadi bahaya di dalam kapal, terutama pada kelistrikan yang ada di dalam kapal? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Sahna Handi atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Banyak regulasi tetapi masih ada terjadi kerusakan pada listrik di kapal ya. Nah ini bagaimana Bu? Ya, jadi tadi sudah ada referensi juga ya, sudah ada SOLAS, IMO, standar BKI, IEC ini. Kok masih terjadi ya? Kenyataannya seperti itu dan itu bukan masalah nasional saja, itu global. Tadi sudah ada contoh ya yang di MV Dali di Baltimore itu yang tabrak jembatan, nah, itu kapal kontainer kalau tidak salah sudah sudah menerapkan standar-standar yang ada, namun masih terjadi ya. Nah, saya kira ini menjadi masalah global ya, tidak lokal ya, tidak berdasarkan area, di mana-mana seperti itu. Jadi sudah ada aturan, sudah banyak regulasi-regulasi yang ada, tapi implementasi di lapangan ternyata nanti terjadi lah baru. Ini Baltimore kan baru terdeteksi setelah kejadian bahwa 10 jam terakhir itu terjadi blackout 4 kali. Seandainya blackout yang ketiga dia sudah bertindak, ini kan tidak akan terjadi. Tapi kan takdirnya begitu, ya. Ini global sifatnya. Iya, baik. Bagaimana Tahuna Handi? Ya, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Baik, terima kasih. Ibu kan tadi ada 3 kapal ya yang Ibu teliti. Ada kapal A yang tahun pembuatannya tadi 1968, ada kapal B 2002, dan ada kapal C 1992. Nah, di antara ketiga kapal ini, dari hasil penelitian Ibu, mengkhawatirkan secara sistematik. Sesuai data tadi adalah kapal A. Kapal A. Jadi signifikan memang bahwa kapal A ini kabel PVC digunakan dan diletakkan di atas mesinnya, jadi dalam kondisi temperatur yang tinggi. Isolasi kabel juga hanya menggunakan plester, pencahayaan juga 25 lux, itu area kerja yang tidak siap atau tidak berhati-hati untuk menimbulkan keseriusan dari kru untuk bekerja, ya. Kemudian terdapat kabel juga dengan tumpahan oli tadi yang merubah dari struktur kimiawi
Nah, Iya. kapal A ini walaupun dia 1968, tapi kalau semua ini diselesaikan kan tidak ada bedanya Iya, dengan betul. Kapal yang kapal baru yang ya. B dan C ini Iya, ya. Nah, jadi betul. walaupun tua ya Kalau perawatannya baik dipertahankan ya. untuk tetap bisa beroperasi, ganti kabelnya, isolasinya dirapikan, pencahayaannya diatur supaya Iya, memenuhi, kemudian krunya juga ya. iya, betul. Betul sekali, Bu. Nah, ini kalau kita lihat ada lagi penanya atas nama Jose P. Haldo Simamora, D3 PMK Orbit. Kepada Tahna Jose, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jose Feraldo Simamora. Saya berasal dari program studi Diploma 3 Pemesanan Kapal 2A Polbit. Baik, sebelumnya saya terima kasih atas pemaparan materi tentang analisis resiko integratif teknis dan operasional sistem kelistrikan pada kapal feri. Di sini saya ingin bertanya Ibu terkait kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sudah paparkan, di mana bahwasanya terdapat temuan kuesioner sebanyak 70% awak kapal itu tidak percaya diri menghadapi situasi blackout. Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang murni karena kurangnya frekuensi latihan atau karena desain sistem kelistrikan di atas kapal itu sendiri yang mungkin terlalu rumit atau terlalu susah untuk dipahami oleh seluruh kru yang ada di atas kapal pada saat situasi darurat? Mohon izin, terima kasih. Ya, terima kasih Jose atas pertanyaannya. Bagaimana ini, Bu? Jadi ini kami pada 40 kru ya yang menyatakan 70% tidak percaya diri pada kondisi real blackout. Nah, ini tentu sudah akumulasi dari sistem atau kondisi yang ada ya, karena kru itu sifatnya hanya melaksanakan tugas ya, Tugas, tetapi ya. dukungan untuk penggantian, pelatihan itu saya kira sifatnya hanya permintaan saja, tetapi sepenuhnya adalah kebijakan dari perusahaan ya. Akumulasi dari keseluruhan kondisi dari teknis di kapal, penampangnya, pengaturannya itu turut mempengaruhi. Tentu kalau kita begini ya, Bu Dahlia bawa kendaraan melihat kabelnya itu ke sana kemari, Ya, kemudian Bu Dahlia harus bawa kendaraan juga melihat kabel begitu, pasti menurunkan percaya diri. iya. Bukan semata pelatihan, tapi akumulasi keseluruhan kondisi teknis yang ada. Demikian Taruna Jose. Iya, gitu deh. Berarti akumulasi dari semuanya deh, dari pelatihan dan kondisi teknisnya. Ya, Ya Ibu, terima kasih. ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kami beri kesempatan satu lagi penanya. Nah, tadi Bu, Ibu katakan bahwa kabel PVC itu dia sangat berbahaya ya, selain tadi usianya yang singkat, lebih singkat ya, dan dia sudah tidak tahan terhadap suhu yang panas. Apalagi yang alasan bahwa kapal PVC itu sangat berbahaya kalau ada di ruang mesin, Bu. Tadi sudah disampaikan. Izin Ibu. Ya. Sudikudin, ya, Sudikudin. Silakan, Bas. Perkenalkan diri dulu, Bas. Izin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Rudi, salah satu pengajar dari Polsek Marombong. Ya. Saya sekarang status masih on board juga, ya, kerja di offshore ADNOC Abu Dhabi Oil Company. Status posisi jadi chief engineer. Nah, ini sedikit tambahan sedikit Ibu yang sering kami alami di dunia offshore mengenai pemaparan Ibu juga tadi, ya. Sebagai tambahan saja atau masukan saja dari saya selaku pengajar dan chief engineer di atas kapal. Dari pemaparan Ibu tadi bahwa dari sisi operasional ya, dari sisi operasional kapal, pengalaman saya selaku chief engineer bahwa materi yang Ibu berikan ini cukup baik ya, sangat baik.
dalam membuka awareness mengenai risiko sistem kelistrikan pada kapal feri ya. Namun menurut saya ada beberapa poin penting yang perlu ditekankan atau ditambahkan, khususnya terkait mengenai praktek nyata di kamar mesin atau di engine room ya, tentang budaya kerja kapal, awak kapal ya. Terus pertama, banyak kasus electrical failure yang sering kita temukan di kamar mesin ya. Bukan hanya karena usia kabel yang seperti Bapak Ibu katakan tadi atau kualitas instalasi, tetapi karena sering atau ditemukannya kelemahan disiplin maintenance dan pengawasan rutin, misalnya kabel yang terkena oli yang sering kita temukan kalau selesai maintenance ya, atau dry dock atau overhaul pada generator, ya, contohnya itu Bu ya yang pernah saya alami. Terus sambungan yang tidak standar seperti yang Ibu katakan tadi, betul. Terus penggunaan isolasi sementara yang akhirnya menjadi permanen. Hal seperti ini yang sering kita anggap kecil, tetapi sering menjadi akar blackout pada generator atau kebakaran. Terus berikutnya sedikit tambahan lagi dari aspek human factor. Ya. Human factor perlu lebih diperjelas kepada taruna-taruna dan pasis yang saat ini yang hadir atau bapak-bapak yang hadir sekarang, yaitu dalam pengalaman kapal tentang pengoperasian kapal khususnya di dunia offshore seperti saat ini. Ya, pada kapal-kapal HTS itu karena seringnya atau kurangnya komunikasi yang membuat indikasi awal gangguan pada kelistrikan yang diabaikan. Ya. Padahal deteksi dini sangat menentukan pencegahan atau dead ship condition. Jadi saran saya dari materi tadi sedikit tambahan Bu dari saya, yaitu perlunya mengetahui dulu memiliki rasa thermography inspection. Artinya kita selaku jadi chief engineer atas kapal itu layaknya selaku inspeksi juga kepada seorang engineer atau ETO ya. Nah, kalau di kapal-kapal offshore itu kan yang seperti kapal kami sekarang ini ada ETO Bu ya, atau Electric Technical Officer khusus untuk yang menangani kelistrikan. Tapi semua pengawasan tetap dari engine department atau chief engineer ya, selaku kepala kamar mesin. Terus yang kedua, instalasi resistansi atau trend monitoring. Nah, ini yang sering kita temukan dalam PMS. Ya, PMS, Plan and Maintenance System untuk chief engineer. Terus emergency response drill blackout. Nah, itu harus ada sering juga diadakan drill. Nah, untuk agar supaya kita lebih familiar bila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, nah kita sudah bisa action. Kita sudah tahu tugas-tugas kita apa, selaku jadi second, third engineer dan lain-lain, engineer dan sebagainya. Selain itu Bu, terakhir seperti yang Ibu paparkan tadi, seperti kapal tua yang Ibu contohkan pada tahun 65, kalau nggak salah 68 ya, kalau nggak salah tadi itu. Tantangan terbesar bukan hanya pada penggantian kabel Bu ya, tetapi bagaimana manajemen kapal menentukan prioritas risiko berdasarkan critical equipment. Nah, ini yang perlu ditekankan, critical equipment setiap kapal ya. Nah, karena itu semua owner, khususnya technical manager, port engineer di suatu perusahaan itu harus melakukan renewal total, dan biaya pun mungkin sangat besar. Tapi itulah namanya perusahaan harus mengeluarkan cost untuk agar supaya lebih safety lagi dalam hal sistem kelistrikan. Nah, saya rasa itu Bu, masukan dari saya selaku pengajar dan selaku chief engineer di atas kapal. Ya. Terima kasih Bas atas masukannya, ini juga menambah wawasan untuk kami. Ya, Bu. Kami persilakan kepada Ibu Nasubah untuk menanggapi masukan dari Bas Fudi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Saya kira apresiasi dari kami Bapak sudah meluangkan waktu ya untuk turut join di kegiatan kami ini. Ya, Bu. Dan menyampaikan beberapa masukan yang memperkuat juga beberapa yang telah kita sampaikan tadi ya. Di situ Bapak membahas tentang masalah disiplin maintenance ya yang tidak dilaksanakan. Ya. Kemudian komunikasi kru ya, untuk termasuk untuk deteksi dini. Nah, di salah satu
analisis ini ada perhitungan risk priority number atau RPN. RPN itu memperhitungkan deteksi, Ya. ya, perkalian antara severity, occurrence dengan detection. Nah, deteksi ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur risk priority number tersebut. Dan saya kira memang perusahaan harus andil Pak ya dalam hal ini untuk risiko-risiko yang memungkinkan terjadi. Kemudian menyangkut ATO, memang benar Pak ya, ATO itu kan ada di bawahnya engine departemen Pak ya. Jadi tanggung jawab tetap berada di engineering. Betul, betul. Ya Pak ya, bukan berdiri sendiri ATO-nya ini. Terkait praktek nyata di budaya kerja ya, betul sekali Pak. Ini yang tidak henti-henti juga tetap harus terngiang sama kru, mulai dari tentunya di sekolah Pak ya, pada Taruna ini kita harus safety culture ini harus benar-benar tertanam pada mereka sejak di pendidikan hingga nanti bertugas di lapangan, sehingga memperkuat target kita untuk zero accident. Demikian, terima kasih Pak Rudi atas masukannya, penguatannya. Baik. Satu lagi Bu, yang pertanyaan saya tadi kita lanjutkan ya. Kabel PVC ini kan kabel yang tidak tahan panas. Iya. Sementara ruang mesin itu adalah ruang yang tempatnya panas. Ya. Kan engineer ini tidak bisa lama-lama di situ, pasti dia akan masuk ke ruang kontrol kan. Beberapa waktu di luar dia akan masuk ke ruang kontrol. Kabel PVC ini akan berubah struktur kalau dia kena temperatur panas. Isolasinya akan mengalami degradasi, apalagi tadi kalau ada tumpahan, tadi Bapak Rudi mengatakan ada tumpahan oli, nah itu makin memperparah kondisi tersebut dan peluang untuk terjadi bahaya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya rasa kita udah cukup ya penanya, sudah ada 4 penanya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan nanti kirimkan ke kami, bisa melalui WA dan akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini atas materi yang sudah dipaparkan bahwa sistem kelistrikan pada beberapa kapal ferry masih memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran dan blackout akibat material yang tidak sesuai standar serta kekurangan pelatihan awak kapal. Melalui perbaikan sistem kelistrikan dan pelatihan rutin, risiko kecelakaan dapat ditekan sehingga keselamatan pelayaran menjadi lebih optimal. Ya. Baiklah. Karena seluruh rangkaian acara telah selesai, maka kegiatan Wadiah Talk pada hari ini kami tutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Begitu juga dari narasumber. Ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum meninggalkan Zoom, kami mohon untuk tetap di Zoom dan membuka kameranya karena kita akan dokumentasi. Ya, baik, siap. Screen pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Screen selanjutnya, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Oke, kameranya dulu dibuka. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Masih ada lagi? Ya, oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, adik-adik Taruna semua. Semoga sukses dan sehat selalu.